Eh, Kira-kira kalau untuk apa namanya dari sekolah sendiri tuh gimana sih kalau untuk SNMPTN tuh? Jadi ada kayak proses seleksinya sendiri-sendiri nggak sih kalau di sekolah masing-masing sekolah tuh kalau untuk SNMPTN? Iya. Boleh diceritain nggak dari awalnya gimana tuh? Awalnya untuk semua angkatan dulu, satu angkatan dulu ya, itu Satu angkatan. dibikinin akun LTMPT dari sekolahan. Apa tuh? Boleh disampaikan? Lembaga Jadi intinya lembaga kayak gimana gitu aja nggak apa-apa. Kalau kepanjangannya lupa ya. Gitu. kayak Iya. akun buat Iya, daftar SNM SBM. Oh Iya. semuanya murid yang satu angkatan itu ya. Iya. Oke, Terus habis itu bulan Februari atau Januari itu mulai pemeringkatan apa yang kalau IPA ya IPA, IPS, IPS itu apa jurusan. Tiap jurusan. 40% jurusannya. Oh, oke. Persen jurusan ada peringkatnya masing-masing. Oke, terus setelah itu, Terus untuk yang keterima itu apa dikasih form buat data nilai raport semester 1 sampai semester 5. oke. Dan itu nanti dikumpulin ke BK. Kalau SMA aku kayak gitu. Yang itu kalau untuk apa namanya nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 tuh memang untuk semua siswanya atau yang memang mau daftar SNMPTN aja tuh? Yang SNMPTN. Jadi Yang nanti memang ada niatan untuk SNMPTN ya? Yang enggak, memang mau daftar gitu? Yang udah yang udah selesai pemeringkatan. Oh, Jadi oke. setelah pengumuman itu ngisi form itu tadi. Oh, oke. Pemeringkatan itu dari berapa persen tadi? 40% dari jumlah siswa satu jurusan. Oh, oke. Berarti yang diambil cuma 40%-nya aja gitu ya. Oh, oke. Karena memang pada dasarnya aku dulu lewatnya bukan jalur itu, jadi aku kurang paham, jadi aku tanya-tanya nih. Nggak apa-apa ya? Iya. Oh, oke. Kira-kira selain rapot nih, kan kalau SNMPTN kan pakai pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya. Selain itu ada nggak sih syarat-syarat lain untuk masuk di SNMPTN tuh? Untuk syarat lain nggak ada, cuman kalau misalnya kita punya sertifikat itu bisa dimasukin. Oh, oke. Berapa persen tuh kalau untuk sertifikat tuh? Untuk penilaian SNMPTN tuh nggak ada yang tahu. Oh, oke. Jadi Iya. yang tahu penilaian ini bakal keterima, ini enggak tuh ya cuman kampus. Oke. Kan juga kalau SNMPTN ngaruh sama track record kakak kelasnya yang atasnya. Oh, oke. Berarti setelah apa namanya ada pengumpulan kayak nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu berarti pendaftarannya gimana tuh? Kamu memang mendaftarkan sendiri atau dari sekolah atau gimana tuh? Dari sekolahan kalau SNMPTN. Oh, oke. Berarti memang kamu kamu ngumpulin terus kemudian nanti yang dari 40% itu yang daftarin memang dari sekolah gitu langsung ya. Iya. Oke, kalau untuk pengumumannya nih, kan nanti kalau udah pendaftaran itu pasti langsung pengumuman gitu ya? Atau gimana? Agak lama. Agak lama ya? Oh, agak lama. Terus akhirnya pengumumannya gimana tuh? Pengumumannya lihatnya di login sih LTMPT. Terus lihat pengumuman nih, masukin itu apa? username. Itu yang nek nggak keterima semangat ngono itu. Iya. Bener. Di SBM tuh. SNM ya oh. Oke. Berarti memang kalau untuk SNMPTN tuh memang agak itu ya, maksudnya agak santai lah dalam artian maksudnya kayak untuk nilai-nilainya kan itu yang memang yang kayak mendaftarkan itu memang dari sekolahan ya gitu. Kalau untuk SBM sendiri gimana tuh, Wi? Apa namanya? Kalau untuk UTBK-nya sendiri kemarin kamu di mana tuh? Di UNY. Oh, di UNY gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk masalah kalau UTBK nih SNM dulu deh ke Puspa. Untuk apa namanya? Setelah kamu kayak apa namanya? Ngumpulin nilai rapotnya tuh. Nah, kamu sekalian daftar itunya nggak sih? Jurusannya atau gimana nggak sih? Enggak. Jadi nanti kan ada selang beberapa kurang lebih 1 bulan kali ya. Oke, 1 Jadi bulan. 1 bulan tuh nanti buat tentuin jurusan. 1 bulan setelah pengumuman. Iya. Ah. Pengumuman apa? Pengumuman Dapat. yang
kayak apa namanya? Pemeringkatan Iya. itu. Oh, oke. Itu kalau aku dulu bolak-balik ke BK terus buat kayak konsultasi sama guru BK. Dulu track recordnya SMA 3 tuh banyak di mana gitu. Oke, karena memang kalau untuk SNMPTN itu memang mempengaruhi banget yang namanya sekolahnya ya. Iya. Kayak gitu juga kayak guru-guru juga untuk diajak sharing kayak gitu ya. Kira-kira saya lebih pas di mana atau mungkin track record sebelumnya dari murid-murid sebelumnya yang alumni di situ tuh kuliahnya di mana kayak gitu ya, keterimanya kebanyakan di mana gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya nih yang nonton acara pada hari malam ini tentunya di Gemas ini mungkin bisa nih kalau misal memang mau mendaftar SNMPTN tuh bisa sambil sharing-sharing juga sama guru BK ya, guru BK-nya juga kayak gitu. Nah, gitu untuk Dewinya sendiri nih kalau tesnya kan UTBK-nya di UNJ tuh. Nah, kalau dari SBM sendiri gimana tuh? Apanya? Persyaratannya. Untuk syaratnya dulu. Itu maksimal umurnya 21 tahun. Terus apa lagi yo? Boleh lulusan kemarin sama tahun ini. Oke. Terus apa lagi? Cuman pokoknya punya ijazah. Yang pasti udah lulus SMA gitu loh, Mas. Ya. Lulus SMP langsung kuliah nggak bisa Mbak Dewi. Oke. Terus selain itu, selain itu datang ujian udah pasti ya kalau dia Mas. Berarti sebelum UTBK tuh kira-kira kamu ngapain aja tuh, kayak masukin berkas atau kamu lewat web atau gimana? Lewat web sih, kan online. Ya udah lewat web aja. Oh, berarti kamu kalau untuk SBMPTN ini pendaftarannya dari kamu sendiri ya? Oh, Sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri. Oh, tanggung jawab sendiri, dan akhirnya setelah kamu TBK di UNY, kamu lolos. Terus setelah lolos itu masalah penjurusan atau kampus yang diambil gimana? Kan itu udah sekalian, Mas. Pas pengumuman itu loh udah tahu keterima di mana. Oh, terus gitu. jurusan apa itu udah tahu. Iya. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa nih gitu ya. Ini kan kita sharing-sharing kayak gini biar nanti adik-adik yang nonton yang memang besok lulus SMA nih bisa tahu nih kayak gitu. Jadi selain ini yang memang memiliki biaya, notabene memiliki biaya untuk kuliah, yang pengen tanya-tanya masalah SNMPTN atau SBMPTN kan mungkin bisa tahu nih dari video kita sekarang nih. Nah, kalau untuk dari yang mungkin berkendala di biaya, mungkin kita tadi juga udah tanya-tanya. Tapi kita masih ada satu lagi nih. Kita tadi kan untuk Mas Dwi kan ini kan dia bidik misi tapi melalui jalur SBM ya. Nah, kali ini saya masih ada satu tamu lagi nih gitu. Boleh kita invite dulu Mbak Dila untuk sini bareng-bareng kita di sini nih. Oke. Sini mau iya. Oke, perkenalan dulu nih, mungkin yang kira-kira mungkin nanti jadi naksir sama Mbak Dila. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati. Di sini saya lolos dari jalur SNMPTN dari Universitas Negeri Semarang, prodi Studi Kesehatan Masyarakat. Oke, kesehatan masyarakat. Dari SMA mana? MAN 2 Klaten. Dari MAN 2 Klaten. Oke. Oh, sekolah Anda banyak ya. Penonton ini. 2 tahun di SMA ada. Wah. Oke, dari MAN 2 Klaten. Jadi madrasah pun juga ada punya kesempatan kuota untuk bisa melalui jalur SNMPTN juga ya. Gitu. Oke. Ini kan kalau Mbak Dila ini kan sama nih kayak Mas Dwi nih, juga bidik misi juga nih. Nah, kira-kira nih aku boleh dengar nggak sih ceritanya dari Mbak Dila nih? Gimana nih dari awalnya perjuangan kamu nih, kayak awal pendaftaran kayak gitu, atau mungkin ada pertentangan kayak gitu tuh awalnya gimana tuh? Dari yang jalur apa nih? Ya di jalur SNMPTN deh. Dari kamu tahu informasinya Awal dari mana tuh kalau untuk bidik misi?
Kalau bidik misi aku taunya itu dari Instagram, Oke. dari LTMPT. Terus aku cari informasinya bagaimana cara daftarnya gitu kan. Terus waktu daftar itu pertamanya itu dia harus masukin username-nya username formatnya itu kan NISM sama KK kan. Nah di situ aku ada kendalanya di KK. Kenapa tuh? Nggak tahu, katanya itu bukan punya aku, jadi salah. Oh, oke. Terus aku perbaiki di Pemda apa ya, Di Dukcapil. di Jambi. Ya, oke. Katanya udah benar. Nah bingung kan yang salah yang di mana. Nah, Iya, terus konsultasi ke BK, katanya itu ternyata yang didapat di sekolah yang salah. Nah itu harus riset ulang lagi pihak sekolah. Oke, harus riset ulang lagi ya. Berarti memang ada kendala juga ya, bukan langsung lancar aja gitu ya. Nah, setelah itu tuh, jadi setelah itu kira-kira ada apa lagi tuh selain kayak gitu, persyaratannya ada apa lagi tuh? Kalau bidik misi yang daftarnya itu paling kalau ada sertifikat ya dikasih masuk sertifikat, terus foto-foto rumah sama biodata keluarga gitu aja sih. Oh, oke. Nah, jadi kan kamu daftar di itu dulu nih, di bidik misinya dulu ya berarti ya? Atau SNMPTN-nya dulu tuh? SNM dulu Oh, aja. SNM dulu. Melalui jalur rapot juga gitu ya, kayak gitu. Nah, tuh gimana tuh? Akhirnya dari SNM, terus kamu akhirnya dapat beasiswa. Nah, itunya gimana sih? Apa namanya? Kayak alurnya. Kayak alurnya dari kamu SNMPTN, terus akhirnya kamu bisa dapat beasiswa bidik misi itu. Kalau masalah alurnya tuh kayaknya kan kita udah bikin akun KIP. Ya. Nah, terus di situ di KIP ada kayak format. Nah, kita mau masuk jalur apa? Nah, kita isi di situ SNMPTN. Oh, oke. Itu ada. Oke, berarti memang sebelum itu memang udah SNMPTN dulu melalui rapot itu, terus kemudian kamu daftarnya di website bidik misi itu dengan jalur SNMPTN gitu ya. Oh, oke gitu. Nah, kira-kira nih setelah itu tuh kira-kira ada kendala lain nggak sih kalau untuk di kamu pendaftaran SNMPTN kayak gitu, atau jalur bidik misinya kayak gitu? Beasiswanya maksudnya ya. Kalau masalah kendala SNM banyak sih, Mas. Apa dong? Boleh disebutin nggak tuh biar teman-teman tahu tuh. Dari nilai rapot yang salah. Oke, boleh agak maju nih biar denger nih suaranya nih. Oke. Ya. Dari yang kalau kendalanya itu banyak. Kendalanya Kalau apa yang aja? saya pribadi itu dari nilai rapat yang salah, terus waktu pemberingkatan nggak masuk yang dari sekolah, terus ada kayak berkas sertifikat yang tertinggal di SMA dulu. Oh, oke, pindahan gitu ya. Pindahan saya. Oke. Terus ya banyak sih. Nah, menarik nih ya teman-teman. Jadi kayak masalah yang kayak nilai rapot yang salah nih. Karena kan kalau untuk SNMPTN kan sangat riskan banget nih kalau untuk masalah nilai rapot ya. Gitu. Nah, kalau untuk kamu sendiri tuh gimana tuh maksudnya kayak nilai rapot yang salah tuh gimana tuh maksudnya? Jadi kan dari semester 1 sama 4 itu kan nggak di SMA yang sama, beda. Oh, oke. Terus SMA yang terakhir itu dia input nilainya itu pakai nilai sembarang, jadi nggak sama gitu. Jadi kayak nilainya tuh dipukul rata 7, kayak angka 7 semua gitu. Kan kaget gitu, terus ya udah pergi ke BK tanya kenapa bisa gini. Terus oh ini mungkin dari pihak TU-nya yang input nilainya salah gitu. Terus ya udah, terus usahalah gimana caranya gitu, langsung diusahain sama pihak sekolahnya, akhirnya bisa. Terus akhirnya gimana tuh dari pihak sekolahnya? Karena kan biar kita tahu nih gitu, maksudnya kenapa pada akhirnya kok bisa gitu tuh, akhirnya bisa lolos untuk SNMPTN nih,
kira-kira dari sekolahmu sendiri gimana tuh setelah tahu bahwa itu memang ada kayak nilai yang salah kayak gitu? Ya dibuktiin pakai kita kontak dulu kan sama guru sama kepala sekolah yang lama. Kita sinkronin sama guru yang di sini. Akhirnya timbul apa ya kayak oh iya benar, tahu faktanya gimana. Akhirnya dari pihak sekolah yang lama dia usahain bikin surat pengajuan ke pihak pusat buat apa merubah nilai gitu. Oh, oke. Akhirnya pihak pusat ngasih izin terus ya sudah bisa. Oke, berarti memang banyak kendala-kendala ya. Oke. Mungkin jadi kayak bukan hanya sekedar masalah yang ada di kadang kan website karena penuh trouble juga kayak gitu bisa mempengaruhi juga ya gitu. Ternyata ada kendala-kendala lain gitu berbeda-beda gitu. Jadi mungkin teman-teman besok kalau misal memang ada kalau memang mau masuk ke kuliah dengan jalur yang memang sudah disampaikan tadi tuh jadi kayak kalau memang ada kendala jangan sampai pada akhirnya terus putus asa karena ada kendala tersebut. Buktinya nih pada akhirnya dengan adanya kendala itu ada hikmahnya di samping itu ya gitu ya, jadi alhamdulillahnya pada akhirnya bisa keterima gitu. Nah kalau untuk bidik misi sendiri nih gimana tuh respon orang tua tuh setelah kamu dapat beasiswa? Karena pasti yang pertama tuh karena saya sudah merasakannya sendiri juga kayak gitu, orang tua seneng banget gitu kan kalau tahu anaknya dapat beasiswa gitu, apalagi kalau beasiswa bidik misi itu memang ditanggung utuh tuh gitu, dan terus per bulan memang dapat memang dapat uang istilahnya uang saku gitu, uang saku untuk kita biaya hidup untuk kayak misal kita jauh kayak di PB itu kan agak jauh tuh, misal kita mau buat biaya makan atau yang lain kayak gitu buat biaya-biaya kayak beli buku atau kayak gitu kan bisa setidaknya tercover gitu ya. Nah gitu, kalau orang tua sendiri gimana tuh? Jadi pada awalnya itu pas kayak mah kuliah ya gitu, waduh gitu masih mikir 2 kali juga karena biayanya kan. Ya udah, jadi daftar itu modal nekat, nggak ngasih tahu, diem-diem. Oh, iya. Memang Jadi, kamu pada intinya kamu memang pengen ya. Terus akhirnya terus pas jadi ngasih tahu lolosnya itu pas KIP-nya udah udah fix lolos gitu baru ngasih tahu. Oh, oke, berarti kamu diem-diem gitu ya, diem-diem daftar sendiri. Kalau misalnya KIP-nya nggak lolos ya udah nggak daftar ulang. Oh, oke. Gitu. Oke, memang dari awal memang kamu ada niatan pengen gitu ya, pengen bisa kuliah kayak gitu. Nah kalau untuk ini kan kamu berarti besok kampusnya ada di UNES nih, ya kan? Nah kalau orang tua sendiri gimana nih? Kamu kayak UNES lumayan lah ya, kalau dari Klaten itu ya 2-3 jam gitu ya. Nah kamu sendiri gimana tuh? Dari orang tuamu nih? Ya yang penting bisa jaga diri, terus bisa manage uang yang baik gitu. Iya, itu penting banget sih ya. Karena kan banyak banget kebutuhannya. Iya, benar. Apalagi banyak godaan. Nah ini teman-teman karena memang ini ada salah satu teman kita nih, ada Mbak Dewi ini karena memang dia mau syuting ya? Oh ya, mau ada syuting yang lain. Mau ada syuting yang lain, jadi ini mau pamit nih teman-teman. Oke. Pamit ya teman-teman. Mau ke podcastnya Om Deddy ya? Iya. Mau ke podcastnya Om Deddy ya? Mau bahas apa tuh kalau ke podcastnya Om Deddy? Hilangin duit 13 juta. Oke, kalau gitu kita kamu pamit, Buran yuk. Guys, pamit dulu ya guys. Maaf duluan ya guys. Iya guys. Oke. Ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya ini tadi mungkin untuk Puspa, Dewi tadi udah memberikan tips-tips nih untuk adik-adik semuanya. Nah, mungkin kalau dari Dila sendiri nih ada itu nggak sih tips nggak sih kalau dengan besok kita mau adik-adik ini mau masuk ke PTN atau PTS yang memang mereka inginkan? Jadi tipsnya itu aktif di organisasi, terus ikut lomba-lomba. Biar menang atau kalah itu urusan belakang. Jadi pengalaman kemarin tuh aku ikut lomba itu dari menang sama kalahnya tuh banyak kalahnya. Iya. Kalau menang terus ya tak kesugihan. Terus
kerjain tugas PR gitu biar bisa cover nilai rapot biar bisa maksimal. Sesuai arahan. Kalau SNM Sesuai arahan. Oke, terus Kak. belajar soal UTBK tahun lalu. Jadi kalau mungkin apa namanya, mungkin pilihan pertamanya semuanya adik-adik mungkin pilihnya SNMPTN dulu ya. Nah, kalau untuk adik-adik semuanya nih yang pengen memang apa namanya untuk ikut di jalur SNM mungkin bisa memaksimalkan untuk kayak apa namanya untuk prosesnya untuk pembelajarannya di sekolah gitu ya. Jadi rajin mengerjakan PR kayak itu atau tugas-tugas yang udah diberikan sama gurunya atau mungkin ikut organisasi nih, ini juga bisa meningkatkan soft skill juga nih gitu. Nah, iya gitu. Jadi memang banyak banget tuh. Jadi kalau misal memang besok adik-adik semuanya nih nggak memang ternyata nih sampai nggak lolos di SNMPTN, mungkin masih ada SBMPTN juga gitu. Nanti kalian bisa maksimalkan untuk belajar gitu ya di SBMPTN-nya kayak gitu. Nah kalau mungkin dari aku sih kayak banyak nih karena kalau dari adik-adik semuanya nih, kalau misal besok nih kalian udah masuk di untuk kalian ya. Jadi kalau untuk kalian nih, aku juga mau kasih tips nih gitu. Ini bukan yang gimana-gimana ya, tapi karena memang pada dasarnya biar adik-adik semuanya juga pada itu sih gitu. Teman-teman nih jangan adik-adik karena aku masih muda nih, masih umur 20 ya. 5 tahun yang lalu. Ya, oke. Jadi kayak kalian juga harus tetap ikut organisasi kalau misalnya. Karena memang kalau yang bidik misi kayak gitu memang diwajibkan untuk aktif dalam organisasi gitu di kampus kayak gitu. Terus dirajin-rajinkan kayak gitu karena memang kalau untuk bidik misi itu ada standar nilai kayak gitu. Nah, untuk Depuspa sendiri kan juga apa namanya di reguler gitu kan juga memang yang namanya besok kan kalau misal kalian udah bekerja entah besok bekerjanya di mana, tapi masalah soft skill itu kalau untuk hard skill mungkin teman-teman semuanya bisa kalian apa namanya mempelajari dengan diri sendiri ya, tapi kalau untuk soft skill tuh itu memang benar-benar dari pengalaman kayak gitu. Jadi kalau organisasi kan mungkin bisa menambah kayak apa namanya public speakingnya jadi tambah bagus atau teamwork. Kalau misal kita ikut organisasi kan otomatis kita harus kerja tim nih kayak gitu kan. Nah besok kalau misalnya udah kerja nih kepake banget nih kayak gitu. Nah,